Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya yang bernama Nisa Umu Fadla. Di sini ada tujuan subnetting. Nah, tujuan subnetting sendiri adalah membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork, dengan arti membagi satu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya kayak gambar di bawah ini ya. Nah, di sini IP address. IP address adalah sebuah pengalamatan pada sebuah komputer. Nah, terbagi menjadi dua tipe, ada yang versi 4 dan versi 6. Nah, IP address sendiri terbagi menjadi 5 kelas. Yang kita bahas hanya 3 kelasnya saja. Yang membedakan hanya rank. Bisa dilihat. Nah, di sini ada NetID dan juga HostID. Apa sih NetID? NetID adalah nomor sebuah jaringan. Kalau HostID adalah penomoran pada komputer. Bisa dilihat dari kelas A-nya, dia mempunyai 1 NetID dan 3 HostID. Komputer dalam sebuah jaringan salah satunya harus ada IP address dan subnet. Subnet ada 2, ada yang manual dan juga ada yang default. Untuk kelas-kelasnya bisa dilihat. Nah, di sini ada prefix atau CDR. Apa sih prefix? Prefix adalah yang menentukan jumlah atau bagian-bagian dari sebuah IP. Bisa dilihat dari kelas A 18 sampai 30, kemudian yang lainnya. Nah, langsung ke contoh soal. Contoh soalnya adalah 192.168.1.10 per 29. Termasuk kelas mana IP tersebut? Kita lihat dari rank pertamanya untuk menentukan kelasnya ini. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada, berarti dia adalah kelas C. Ingat, untuk menentukan kelasnya cukup mudah, hanya melihat dari rank pertamanya. Kemudian ada soal lagi, hitunglah IP address di atas secara manual. IP address soalnya tadi ini versi 4. Kenapa bisa disebut versi 4? Karena dia mempunyai 4 segmen. 192 1 segmen, 168 1 segmen, 1 segmen, 10 1 segmen. Nah, jumlahnya ada 4 segmen. Nah, di sini 1 segmen sama dengan 8 bit. Jadi keseluruhannya adalah 32 bit. Kemudian ada netmask. Untuk menentukan jumlah netmask cukup mudah. Tinggal kita menghitung 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5 sampai dengan 2 pangkat 0. Sampai di segmen terakhir, segmen ketiga. Nah, untuk yang terakhir ini gimana cara ngitungnya? Cukup mudah. Hanya menghitung satunya satu ini dari 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8, jumlahnya 248. Kemudian jumlah subnet. Nah, jumlah subnet sendiri 2 pangkat X. Nah, X sendiri adalah simbol. Biar enak menghitungnya cukup menghitung yang terakhir ini, yang satu ini, yang terakhir lah. Cara menghitungnya gini.
128 ditambah 2 kali 2 4, 4 kali 2 16, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, hasilnya 32. Kemudian jumlah host 2 pangkat Y ini diambil dari mana? Nah, dari si 0 ini. Kayak jumlah subnet menghitungnya cukup dikalikan 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah, 8 hasilnya. Ini ada pengurangan 2, diambil dari mana? Dari sini. Maka jumlahnya adalah 6. Komputer yang bisa digunakan dan jumlah if yang bisa digunakan untuk penomoran komputer adalah 6 unit atau 6 buah. Blok subnet. Untuk menentukan blok subnet, ini adalah rumusnya. Dikurangi 248 itu dari netmas. Maka hasilnya 8. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan blok yang sudah dihitung, dimulai dari angka 0 terlebih dahulu, kemudian 8, 16. Jeda-jedanya itu hanya berjeda 8, 16, 24, 32 sampai dengan 248. Nah, di sini ada subnet, rank, broadcast. Itu menghitungnya kayak gimana? Nah, cukup mudah. Yang sudah dihitung kita taruh di sini. Kayak 0, 8, 16. Terlebih dahulu menghitung broadcastnya sebelum ke rank. Cukup mudah menghitungnya, tinggal dikurangi 1 dari 192.168.1.8 dikurangi 1, hasilnya 192.168.1.7. Yang lain juga sama tuh, bisa dilihat. Kemudian if pertama menghitungnya mudah juga, ditambahkan 1 saja. 192.168.0 ditambahkan 1, jadi maka hasilnya 192.168.1.1. Nah, tinggal dijumlahkan, ditambahkan 1. Kemudian yang if terakhir berkebalikan dari if pertama, dikurangi 1 dari broadcast. 192.168.1.7 dikurangi 1, maka hasilnya 192.168.1.6. Nah, begitupun yang lain. Sebenarnya masih banyak sih yang bisa dimasukkan, tapi saya mencontohkan hanya 3 saja. Cukup sekian dari saya, mohon maaf kalau ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.